Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas mengenai senjata yang paling kuat di Tensura. Senjata ini tidak bisa dihancurkan, hanya bisa dihilangkan dari catatan. Tidak bisa diduplikasi, namun tetap bisa disebar dan dipalsukan. Juga memiliki efek penghancuran yang luar biasa hingga bertahun-tahun setelahnya. Kalian tahu senjata apakah senjata tersebut? Mari kita bahas. Jika kita membahas mengenai senjata yang paling kuat di Tensura, maka mungkin kalian akan mengabsen satu persatu berbagai macam sihir atau skill yang menurut kalian benar-benar kuat. Jika kalian mendengar kriteria yang Wong Anime sebutkan sebelumnya di opening, mungkin ada beberapa di antara kalian yang menebaknya sebagai sihir nuklir yang biasa dikeluarkan oleh para iblis primordial sebagai sihir pemusnah massal yang efek radiasinya bisa bertahan selama bertahun-tahun. Mungkin ada juga yang menebak kalau senjata tersebut adalah ultimate skill yang pada dasarnya bisa mengubah prinsip kerja dunia pada tingkatan normal hingga permanen. Atau mungkin ada yang telah membaca volume 19 dan menebak kalau senjata tersebut adalah pedang Deva milik Rudra yang merupakan pemberian Veldanava, atau Longsword of Truth-nya Hinata yang merupakan pemberian Granville Rosso. Maaf, sekali lagi untuk yang menebak senjata-senjata tersebut, bukan senjata tersebut jawabannya. Oke, jika kalian masih belum tahu senjata apakah yang Wong Anime maksud, maka Wong Anime akan memberikan petunjuk lebih. Senjata inilah yang menyebabkan Clayman terbunuh, dan senjata ini pula lah yang menyebabkan gagalnya invasi Kekaisaran Timur gelombang pertama yang pada akhirnya membunuh hampir sejutaan tentaranya. Ditunggu ya beberapa detik. 5, 4, 3, 2, 1. Gimana? Ada yang tahu jawabannya? Senjata paling kuat di Tensura yang Wong Anime maksud bukanlah senjata-senjata wah yang kalian sebutkan satu persatu. Senjata yang menyebabkan terbunuhnya Clayman dan hancurnya angkatan perang Kekaisaran Timur adalah info. Atau istilah lebih kerennya kita sebut dengan sebutan data intelijen alias Intel. Gimana? Boring ya jawabannya? Kalian mungkin sebelumnya pernah mendengar mengenai pepatah, kenalilah dirimu dan kenalilah musuhmu, maka kau akan menang dalam 1000 pertempuran. Yaps, quote ini sebenarnya datang dari salah satu buku sastra kuno yang telah dibaca sejak zaman dulu hingga sekarang, yaitu Seni Perang Sun Tzu. Dan kutipan ini menegaskan pentingnya informasi di dalam pertempuran, sehingga bisa dikatakan kalau intel alias informasi adalah kunci dari kemenangan di dunia nyata. Lalu bagaimana di dunia Tensura sendiri? Salah satu yang menjadikan Wong Anime menyukai Tensura, terlepas kalau Tensura berlatarkan dunia fantasi, adalah betapa realistisnya Tensura ketika menyangkut perang, politik, dan survival. Intinya, jika kalian salah langkah di dunia ini, maka kalian tidak akan bertahan. Makanya, kalau kalian ingin melangkah maju, kalian mesti mengetahui jalan manakah yang akan kalian ambil. Oleh karena itu, informasi ini penting dan intel akan menentukan hidup matinya kalian di dunia ini dan langkah yang akan kalian lakukan untuk menentukan diri kalian. Apakah akan menang ataukah akan mati? Kesimpulannya, intel alias informasi alias fakta adalah tidak diragukan lagi merupakan senjata terkuat di dunia Tensura. Kurangnya informasi dan intel lah penyebab hancurnya Clayman dan pasukan utama Kekaisaran Timur, dan intel pula lah yang menyebabkan kerajaan kecil seperti Blue Moon mampu bertahan walaupun kerajaan tersebut dikelilingi kerajaan-kerajaan besar dan negara-negara superpower. Pemalsuan intel by Rimuru. Salah satu skema jenius yang pada akhirnya menjadi salah satu kebiasaan dari negara Federasi Jura Tempest semenjak peristiwa invasi kerajaan Palmuth ke Tempest adalah kemampuan negara ini untuk tidak hanya memalsukan informasi, namun juga menjaga supaya info tersebut tidak keluar dan membatasi kalau informasi yang mereka mau saja yang akan tersebar ke negara-negara lain selain negara sekutu. Salah satu pemalsuan informasi dan sejarah yang dilakukan Tempest yang pada akhirnya berujung ke
tersirkulasinya info tersebut dalam jangka yang sangat panjang, dan ini tentunya sangat menguntungkan kebijakan luar negeri Tempest, adalah apa yang terjadi pada pembantaian Falmouth. Kita tahu dari season 2 bahwa Rimuru lah yang bertanggung jawab membantai 20.000 pasukan Falmouth sendirian. Fakta ini ditutupi secara sungguh-sungguh oleh Tempest dan para sekutunya, mengingat peristiwa di mana pemimpin negara membunuh puluhan ribu tentara sendirian tentunya akan membuat image buruk bagi Tempest. Maka untuk itu Rimuru menemukan solusi jenius yang menggunakan Veldora sebagai kambing hitam, dan Veldora sendiri tidak keberatan dengan hal tersebut. Mengingat track record Veldora sebagai naga jahat yang senang membumi hanguskan telah terkenal di mana-mana, maka mengatakan bahwa Veldora lah yang membantai para tentara kerajaan Falmouth adalah sesuatu yang bisa dipercaya. Dengan mengkambing hitamkan Veldora, maka agenda Rimuru yang mengatakan bahwa dirinya dan negaranya adalah monster yang bersahabat dengan manusia akan bisa diterima oleh negara-negara lain. Studi kasus Clement tidak mengenal diri sendiri. Pepatah kenalilah dirimu dan kenalilah musuhmu sehingga kau akan menang dalam 1000 pertempuran mungkin akan bisa diambil contoh buruknya dari peristiwa Clement. Mengenai kasus Clement, alasan utama yang menyebabkan Clement bisa kalah dari Rimuru adalah bahwa dia tidak mengenali siapa musuhnya. Namun yang paling utama, dia tidak mengenal dirinya sendiri. Di antara para Raja Iblis pun, Clement dikenal sebagai salah satu dari Raja Iblis paling lemah. Namun sayangnya, dia tidak menyadari hal ini dan pada akhirnya peristiwa ini pun berujung kepada kematiannya. Kita tahu kalau Clement lah individu yang pada dasarnya berhasil memperumit peristiwa penyerangan Falmouth atas negara Tempest sehingga korban banyak berjatuhan di Tempest. Di antara rencananya tersebut adalah menggunakan Mioran untuk memutus komunikasi antara Tempest dengan Rimuru yang diketahui berada di kerajaan Ingracia. Nah, rencananya ini pada dasarnya bertujuan supaya Tempest menjadi medan perang dan Clement mampu berevolusi menjadi Raja Iblis sejati melalui jiwa-jiwa yang terbunuh pada medan perang tersebut. Walaupun begitu, Clement melakukan kesalahan perhitungan. Para tentara Falmouth yang seharusnya menjadi makanannya malah beralih menjadi makanan Rimuru, dan ini berujung pada berevolusinya Rimuru menjadi Raja Iblis sejati. Sayangnya, kemungkinan mengenai berevolusinya Rimuru ini dibantah habis-habisan oleh akal pikiran Clement sendiri. Padahal Clement seharusnya tahu kalau Rimuru berhasil memiliki Demon Lord Seed setelah pertarungannya dengan Orc Disaster. Selain itu, dia juga melonggarkan kewaspadaannya akibat Clement menganggap kalau dirinya sudah berhasil mengendalikan Milim, sehingga dia menganggap kalau Rimuru bukan ancaman dan menganggap kalau intuisi dan feeling yang dia rasakan yang mengatakan kalau Rimuru yang membantai pasukan Falmouth sebagai kesalahan. Ditambah dengan pemalsuan info yang berhasil Rimuru sebarkan melalui para pedagang yang datang ke Tempest, dia semakin tersesat di dalam hoax dan info-info palsu. Dan pada akhirnya ini berujung pada terbunuhnya Clement dikarenakan dia tidak terlalu tahu banyak apa yang terjadi di sekelilingnya. Lihat kan? Informasi alias intel ini pada dasarnya bisa membuat seseorang terbunuh atau sehat walafiat di dunia Tensura. Perang Sipil Falmouth. Skema mengenai pemalsuan sejarah Tempest tentang pembantaian Falmouth pada akhirnya sangat menguntungkan Tempest, bahkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi selanjutnya. Salah satu peristiwa besar yang sangat menguntungkan Tempest dengan pemalsuan informasi dan intel yang berhasil mereka lakukan adalah peristiwa di mana Rimuru merancang perang sipil Falmouth untuk memudahkan Yomu naik ke tahta kerajaan Falmouth dan membuatnya jadi raja. Nah, pemalsuan mengenai pembantaian Veldora atas para tentara Falmouth ini berhasil dijadikan alat atau plot device yang pada akhirnya kemudian membagi Falmouth menjadi dua kubu, dan ini berujung pada perang sipil. Nah, pada skema perang sipil ini, pihak Tempest lebih merincikan mengenai apa yang sebenarnya terjadi ketika perang dengan negara Falmouth terjadi, walaupun bohong.
Dalam hoax penuh perhitungan ini, Veldora tidak hanya dijadikan kambing hitam, namun diceritakan bahwa Rimuru lah yang berhasil menolong Raja Edomaris dari amukan sang naga badai. Dan tidak hanya itu, menjadi satu-satunya individu yang berhasil berunding dengan sang naga badai. Dengan naga badai berada di dalam genggaman Rimuru, maka kerajaan Falmouth mau tidak mau harus membayar apa yang mereka lakukan pada Tempest, dan peristiwa ini pada akhirnya berujung pada chaos di negara tersebut. Hancurnya pasukan utama kekaisaran. Satu lagi contoh buruk mengenai perkataan "Kenalilah dirimu dan kenalilah musuhmu, maka kau akan memenangkan 1000 pertempuran" adalah apa yang terjadi dengan pasukan utama Kekaisaran Timur. Akibat posisi mereka sebagai salah satu negara superpower terkuat di dunia, mereka menjadi arogan dan juga tamak. Dan kedua sifat buruk ini pada akhirnya membuat 1 jutaan pasukan utama Kekaisaran Timur terbantai habis. Pada dasarnya, para pasukan Kekaisaran Timur ini terlalu lengah dikarenakan mereka memiliki jumlah tentara yang besar. Dan ini berujung pada kepongahan mereka. Agresi mereka ke barat tidak diperhitungkan dengan terlalu baik. Selain itu, mereka juga tidak mencurigai terjadinya pengkhianatan di pihak mereka dan juga skema Rimuru atas pasukan mereka. Bagi penonton setia Wong Anime yang telah membaca light novel yang menceritakan secara spesifik mengenai Kekaisaran Timur, kita tentunya mengetahui bahwa Kekaisaran Timur memiliki kekurangan intel yang masif, dan ini menyebabkan agresi negara mereka ke barat sangat prematur. Ketika Gadra mengetahui kalau trio SMZ alias Shinji, Mark, dan Zhang memberikan intel dan informasi-informasi baru mengenai negara Tempest setelah memata-matai negara tersebut, dia langsung terbang ke negara yang ditempati muridnya Razen untuk kemudian mengkorek keterangan dan informasi dari negara tersebut, dan berhasil mendapatkan beberapa intel besar mengenai perubahan geopolitik di negara barat yang sayang sekali negara Kekaisaran Timur tidak memiliki intel tersebut. Pertama, mereka tidaklah mengetahui mengenai berakhirnya kekuasaan Seven Days Clergy dan juga terbunuhnya Granville Rosso, yang tentu saja peristiwa ini mengubah arah geopolitik di negara barat menjadi lebih menguntungkan Rimuru secara besar. Selain itu, dia juga tidak mengetahui kalau Rimuru berhasil menguasai Dewa Negara Barat melalui Testarossa, dan tidak hanya itu, memiliki beberapa iblis primordial di bawahnya termasuk Diablo. Info-info dan data intelijen yang terus masuk di kepala Gadra ini pada akhirnya membuat Gadra hanya melongoria, mengingat dia tidak mendapatkan intel apapun dari Yuki yang kita tahu telah memasuki tentara kekaisaran dan berteman baik dengan Gadra. Tampaknya Yuki ingin kalau Gadra menemukan sendiri mengenai informasi-informasi ini. Dengan banyaknya informasi baru yang pada dasarnya menjungkir balikan rencana agresi yang saat ini direncanakan oleh Kekaisaran Timur, Gadra pada akhirnya mengetahui kalau rencana invasi Kekaisaran tidak akan pernah berhasil. Dan ini pada akhirnya berujung pada pengkhianatan Gadra, dan Gadra pun berakhir menjadi salah satu antek Rimuru di Kekaisaran Timur. Nah, setelah menjadi antek Rimuru, Gadra sebenarnya masih setia pada pihak Kekaisaran Timur. Namun daripada setia kepada Kekaisaran Timur sendiri, dia bisa dibilang lebih setia pada kaisarnya Rudra. Untuk memberikan keamanan dan keselamatan pada Rudra, maka pada rapat keputusan invasi, dia terang-terangan menyatakan menolak invasi tersebut dan mengingatkan kejadian beberapa ratus tahun sebelumnya di mana tentara kekaisaran berhasil dihabisi oleh sang naga badai. Sebenarnya pada posisinya ini dia sudah tidak peduli dengan nasib tentara Kekaisaran Timur, namun dia tetap bersikap sebagai oposisi untuk mengurangi kecurigaan pengkhianatan yang dia lakukan. Rimuru yang telah membuat Gadra menjadi bawahannya kemudian memberikan Gadra skema untuk membuat para tentara Kekaisaran Timur menyerbu labirin menggunakan ketamakan mereka. Dan strategi ini berhasil membunuh ratusan ribu pasukan. Sementara Angkatan Udara Kekaisaran, mengingat walaupun mereka skeptis tentang info kebangkitan Veldora, namun itu adalah satu-satunya info yang mereka miliki. Ketika mereka melawan Hiryu alias pasukan Angkatan Udara Tempest, mereka menyangka kalau Gabiru yang melakukan transformasi naga adalah Veldora. Dan tentu saja peristiwa ini membuat mereka pada akhirnya berhasil dikalahkan juga.
Baiklah semuanya, itulah alasan kenapa senjata terkuat di Tensuraverse bukanlah sihir nuklir, bukan pula ultimate skill, dan bukan juga kemampuan lainnya. Namun adalah data intelijen atau informasi dan juga fakta. Di dunia ini, data bisa membuat kita terus hidup. Data juga bisa membuat kita memenangkan peperangan. Tidak hanya itu, data atau fakta juga bisa membuat kita menguasai dunia.